Salam damai sejahtera buat saudara sekalian. Kita memasuki bulan Maret dan sebagaimana saya menyapa saudara sekalian di awal setiap bulan. Saudara, kita bersyukur untuk tangan pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kita untuk 2 bulan yang sudah berlalu. Tidak terasa ya saudara ya, waktu berlalu dengan cepat. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan kerohanian kita? Bagaimana dengan kehidupan spiritual kita hari lepas hari? Ya, mari kita sama-sama hari ini kembali mau merenungkan firman Tuhan dari renungan harian Sinode Gereja Kristus Yesus, gerakan membaca Alkitab, ya, Gemah. Oleh sebab itu saudara, saya terus menghimbau saudara harus baca teks Alkitab yang kita sudah tuliskan dan renungan dari Gemah juga, supaya kita punya latar belakang daripada renungan refleksi ini. Ya, karena refleksi ini fokusnya kepada praktikalnya, ya, kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengaplikasikan firman. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Ya, kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami mau membaca dan merenungkan firman. Tuhan, tolong kami juga dapat mengerti akan firman dan bagaimana kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya membacakan Markus 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ya. Anak daripada Herodias, ya saudara ya. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja karena sumpahnya itu, dan karena tamu-tamunya ia tidak dapat menolaknya. Nah, saudara sekalian, di dalam kisah daripada Herodias dan anaknya ini kita tahu, ya, Herodes menikahi akan istri daripada adiknya Filipi. Istri Filipi ini namanya Herodias. Nah, saudara, Herodias ada seorang putri. Nah, saudara sekalian, kemudian Yohanes Pembaptis menegur akan Herodes dan juga tentunya Herodias di dalam hal ini. Nah, saudara, Herodes sebenarnya tertegur. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu benar. Dan dia tahu Yohanes Pembaptis itu orang yang benar dan kudus. Ya. Namun saudara, Herodias tidak bisa menerima. Dia marah dan dia dendam kepada Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, tiba saatnya di dalam satu peristiwa, ya, kemudian anak daripada Herodias ini menari-nari, dan karena begitu bersukacitanya Herodes, dia bertanya, "Kamu mau hadiah apa aja? Saya berikan." Nah, saudara, kemudian anak ini pergi bertanya kepada mamanya Herodias. Dan Herodias menggunakan kesempatan itu, saudara, dia bilang, "Minta kepala daripada Yohanes Pembaptis." Nah, saudara, apa yang terjadi? Anak ini kemudian meminta. Kemudian raja, karena apa yang dia sudah katakan, "Apa saja yang kamu minta akan kuberikan," maka sebenarnya hatinya susah. Ya, dia sulit, ya, susah karena dia tahu ini salah. Namun saudara, karena tekanan itu dan apa yang dia sudah katakan dan tekanan orang banyak, maka mau tidak mau dia melakukannya. Dia penggallah kepala daripada Yohanes Pembaptis. Nah, saudara sekalian, ada 2 hal yang saya ingin bagikan buat kita hari ini. Yang pertama-tama saudara, tentang kita sendiri. Apakah kita ketika melihat orang berdosa, ketika melihat orang melakukan kesalahan, apakah kita berani menegur? Apakah kita berani memberitahukannya? Atau kita berdiam diri saja? Dalam pengalaman saya, saudara, saya melihat ada orang yang berani menegur walaupun apapun konsekuensinya.
bisa dimusuhi, bisa dibenci, bisa dipojokkan, dan lain-lainnya, saudara. Namun ada juga tipe orang yang tidak mau peduli, tidak peduli, ya, karena apa? Mungkin dosa yang dilakukan orang tersebut tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, nah saudara bisa, oh dia lakukan ini di gereja, dia lakukan itu, dia begini, tapi tidak ada hubungan sama saya. Jadi kalau saya pergi tegur, nanti malah relasi saya dengan orang itu baik, menjadi buruk, ya. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya dari kepentingan diri sendiri bisa menyebabkan kita itu tidak berani memberitahukan orang atau menegur dosa mereka. Padahal kita tahu dia salah. Sebenarnya ini, saudara, adalah tindakan yang salah. Kalau kita mengasihi orang, kita tentunya rindu untuk dia itu berbalik. Dia hidup dengan benar. Itulah perannya saudara seiman, saudara, di dalam komunitas kita. Nah, kita sendiri, saudara, yang kedua adalah kalau kita sendiri yang salah. Ketika ada orang menegur kita, harusnya, saudara, kita itu peka kepada suara Tuhan. Orang sudah ini menegur kita. Nah, kita harusnya bertobat dan berbalik, saudara. Bukan menjadi marah, dendam, kemudian akhirnya jatuh ke dalam dosa yang lebih berat. Herodes, saudara, sebenarnya dia sudah peka, dia sudah tahu ini apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis betul. Namun, saudara, karena tekanan daripada orang yang di sekitarnya, akhirnya, saudara, dia juga menjadi lebih berdosa. Saudara, kita lihat di sini bahaya daripada dosa dan ada bahaya daripada orang yang di sekitar kita. Gara-gara satu Herodias yang dendam dan marah karena ditegur, saudara, dia mempengaruhi begitu banyak orang. Dia membawa orang ke dalam dosa. Herodes sendiri akhirnya berdosa. Anaknya sendiri yang tidak tahu apa-apa. Kenapa mamanya harus minta? Kepala daripada Yohanes Pembaptis juga terjebak di dalam dosa. Dan juga tekanan-tekanan orang banyak juga yang di sekitar yang juga mungkin ya tidak mengerti kenapa begitu. Dia juga akhirnya, Herodes juga karena takut sama orang juga akhirnya melakukan dosa yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, hati-hati. Kadang-kadang kita tidak dosa, tapi orang mempengaruhi kita. Orang lain ngomong ini, mengajak kita sama-sama membenci seseorang. Bahkan melawan seseorang, bahkan menghancurkan kehidupan seseorang melalui gosip dan lain-lainnya. Hati-hati, saudara sekalian, kita harus menjaga hati kita baik-baik. Herodes sebenarnya, ya, walaupun dia berjanji, apapun yang kamu minta, tetapi apapun itu haruslah di dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Jadi kalau orang meminta yang tidak betul, yang tidak benar, tentunya tidak boleh kita lakukan. Nah, sama, saudara, di dalam kita berteman, ya, dengan komunitas kita, ya, karena kebaikan daripada kita, hubungan yang baik, ya, akhirnya kita membela teman, kita melakukan apa yang mereka ingin kita lakukan. Dan ini salah. Hati-hati, saudara, di dalam lingkungan di mana Anda berada. Anda harus lihat siapa teman yang kamu gauli hari ini. Apa yang mereka berikan kepada engkau. Apakah dia menuntun engkau ke jalan yang benar atau dia membawa engkau ke dalam hal-hal yang lebih parah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Satu, kita menjadi orang yang berani memberitahu atau menegur dosa yang telah dilakukan oleh teman atau saudara dan lain-lainnya. Dan yang kedua, hati-hati kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita dipengaruhi. Kita yang tidak tahu apa-apa terjebak juga di dalam akan kebencian daripada teman kita kepada seseorang. Bahkan membawa kita ke dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, saudara. Kita berdoa. Tuhan, jaga hati kami. Tolong kami sendiri hidup senantiasa di dalam kebenaran dan berusaha melakukan perintah Tuhan. Dan kami juga, Tuhan juga tolong kami di dalam kami bergaul, ada teman-teman di sekitar kami, saudara-saudara di sekitar kami, bagaimana di dalam pergaulan itu. Apakah
kami bergaul dan kemudian kami melangkah di jalan yang benar, atau sebaliknya kami dipengaruhi. Seringkali kami sendiri tidak tahu apa-apa, tidak mengerti keadaan, tapi karena kami dihasut, kami diomongin hal-hal ini yang lain dan yang kami tidak mengerti, dan akhirnya kami ambil bagian di dalam kejahatan itu. Tuhan, lindungilah kami, pakai diri kami menjadi pembawa damai, hidup di dalam kebenaran, bukan sebaliknya. Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.